Pemirsa Jak TV kembali lagi di Cerita Hijabers, masih bersama Mbak Di Ajeng Lestari, pendiri hijab.com. Kalau yang baru bergabung, sekedar info, hijab.com itu adalah e-commerce fashion muslim pertama yang ada di Indonesia. Sebelum yang lainnya menjamur ya, sekarang sudah banyak nih kayaknya kompetitornya. Mbak Ajeng melanjutkan pertanyaan yang tadi, dari seorang karyawan bekerja sama orang, belum punya bisnis sendiri, dan pada saat memulai bisnis sendiri pun juga memulainya di ruangan yang 3x3. Boleh dong diceritakan sama pemirsa dari itu perubahannya itu? Ya, kalau aku flashback lagi mungkin benar-benar satu kata ya Masya Allah gitu. Karena aku yakin nggak bisa aku ngerjain semuanya sendiri kalau nggak berkat pertolongan Allah juga. Jadi memang dari awal aku kecil itu aku sering ngeliat mamaku jualan dari satu bazar ke bazar lain, jualin kayak kerajinan tangan, tas-tas dari Aceh lah, dari mana dibawa. Iya, jadi udah ngeliat kayak gimana sih proses bisnis itu, proses berkreativitas itu. Jadi ya belajar banyak dari orang tua juga. Nah, awalnya memang suamiku udah bikin duluan sebuah marketplace namanya bukalapak.com. Jadi dia foundersnya Bukalapak. Nah, waktu itu awalnya 3x3 itu juga kita sharing office sama Bukalapak. 3x3 itu masih sharing office? Itu juga numpang ya. Udah 3x3 sharing office? Bahasa kerennya sharing office. Numpang gitu kan. Jadi ya emang benar-benar startnya itu nol gitu ya. Dan disitulah tempat kita mulai semuanya, dari mulai gudang, admin, ngupload foto, dan itu kebanyakan saya ngerjain sendiri juga. Oh, jadi mulai workshop. Itu lucu banget, jadi ya kita bisa dibilang yang kreativitasnya memang benar-benar tempatnya di situ lah gitu. Jadi kalau di flashback lagi ya seru banget, dan ya kita mulai dari sekecil itu. Kita tahun selanjutnya kita pindah, tapi sharing office juga. Baru di tahun ketiga kita punya office sendiri yang kita sewa sendiri, sampai akhirnya sekarang kita pindah ke sini. Selama menjalani bisnis di dunia e-commerce, mungkin persaingannya dulu tidak terlalu terasa ya Mbak Ajeng ya, karena memang namanya pioneer, dia masih stand tall aja sendiri. Sekarang kan sudah banyak sekali kompetitor-kompetitornya. Apa sih tantangan yang paling sering datang, dan datangnya tuh bisa unpredictable gitu. Jadi dulu pada saat mendirikan hijab.com mungkin nggak kebayang nih gitu, ada kendala seperti ini, ada tantangan seperti ini gitu. Mungkin tantangannya dulu hanya mengenai pricing gitu. Sekarang apa sih Mbak? Kalau flashback lagi, udah sedikit banyak udah terprediksi sih tantangan-tantangannya. Karena memang dari berbagai macam data yang kita dapat, bahwa memang market muslim ini berkembang dengan sangat pesat. Dan ini istilahnya blue ocean banget nih. Jangan, bukan red ocean ya. Ini blue ocean banget, di mana belum ada yang main. Jadi sedangkan brand-brand besar itu yang bisa dibilang mainstream itu udah menguasai beberapa negara. Nah, justru sekarang tantangannya adalah brand-brand mainstream ini mulai masuk ke market hijab. Kalau menurut saya justru ini tantangannya buat memperkuat positioningnya negara Indonesia sih kalau menurut saya. Karena banyak designers baju muslim itu datangnya dari Indonesia. Justru brand-brand luar itu terinspirasi dengan perkembangan yang ada di sini gitu. Nah, itu challenge buat kita buat bisa lebih mengembangkan industri busana muslim di Indonesia. Saya jadi penasaran, kalau selengkap ini dan sedetail ini penjabarannya mengenai bisnis, terutama bisnis e-commerce, apakah memang sesuai dengan background pendidikannya yang diambil waktu kuliah dulu? Karena soalnya penjabaran bisnisnya lengkap banget nih, berarti sesuai ya? Atau justru jangan-jangan lompat nih dari background kuliahnya? Jadi dulu saya kuliahnya ilmu politik. Tapi kalau saya pikir ya, apa yang kita dapat di kuliah itu bukan berarti ketika kita lapangan pekerjaannya beda gitu ya, bidang pekerjaannya beda, itu bukan berarti kayak mubazir sama sekali sih. Karena apa yang saya dapat waktu lagi belajar di ilmu politik itu justru menjadi kayak fondasi berpikir ketika saya bikin bisnis. Karena bikin bisnis bukan sekedar bikin bisnis, tapi visinya adalah ingin memperbaiki industri busana muslim ini sendiri yang merupakan, menurut saya ini potensinya Indonesia. Hubungannya sama kuliah politik dengan bisnis e-commerce sendiri yang Mbak Ajeng rasakan apa? Sedikit kompleks ya, nih. Semoga saya bisa menjelaskan dengan sederhana ya. Jadi politik itu ada untuk kita bisa mensejahterakan masyarakat. Nah,
pemerintah kita itu punya tugas untuk gimana caranya masyarakat itu sejahtera gitu kan. Kalau di negara-negara persemakmuran gitu ya, misalnya Norwegia, pemerintah itu mengelola aset negara, bahkan salah satunya dengan membentuk venture capital yang diinvest ke banyak startup. Jadi termasuk peran negara juga untuk mengembangkan ekonomi. Seharusnya seperti itu ya. Ya, nah kenyataannya yang ada di Indonesia ini potensinya banyak banget, tapi gimana kita bisa mengelola itu? Ya mungkin karena negara Indonesia terlalu besar kali ya. Mungkin jadi ya kita sebagai warga negara apa yang kita bisa kita bantu gitu. Nah salah satunya kenapa tadi saya bilang background politik ini membantu sekali karena salah satu yang memotivasi saya dan memperkuat landasan why-nya membuat bisnis itu adalah dari ilmu politik itu. Pemirsa, biasanya kalau kita mau mencoba sesuatu yang baru atau terjun ke dunia yang benar-benar baru, banyak sekali pro dan kontra. Pun begitu dengan Mbak Ajeng ya. Katanya nih pemirsa, dulu pada saat Mbak Ajeng pindah, divert itu dari karyawan tetap dan semua sudah settle, mencoba lagi dari nol, ada beberapa orang yang mencibir Mbak Ajeng. Bener Mbak Ajeng ya? Iya. Oke, jangan dijawab dulu karena kita akan dengerin lagi ceritanya Mbak Ajeng. Tapi setelah jeda yang satu ini, tetap di Cerita Hijabers.